Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan terkait instructing information oleh Mbak Pipit, maka saya selanjutnya akan menjelaskan terkait adjusting information. O'Hare dan Combs sepakat bahwa adjusting information membantu stakeholder mengatasi dampak krisis secara psikologis. Karena ketidakpastian seputar krisis yang terjadi akan menghasilkan tekanan bagi para pemangku kepentingan. Pada tingkat dasar, pemangku kepentingan perlu mengetahui apa yang terjadi, terkait apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana krisis yang sedang dialami saat ini. Oleh karena itu, peran manajer krisis di sini harus dapat memberikan ringkasan acara dan garis besar tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. Karena stakeholder dapat diyakinkan ketika mereka tahu apa yang terjadi. Nah, selain itu, mereka biasanya menginginkan informasi tentang apa yang sedang dilakukan untuk mencegah terulangnya krisis dan melindungi mereka dari krisis di masa yang akan datang. Hal tersebut bisa berupa tindakan korektif apa yang sedang dan akan dilakukan. Fokus dari tindakan korektif tersebut yaitu untuk membangun kembali kepercayaan dan memulihkan organisasi, bukan pada menugaskan atau menghindari kesalahan. Selanjutnya, semakin meningkatkan persepsi bahwa organisasi telah mendapatkan kembali kendali atas situasi, itu adalah salah satu peran dari tindakan adjustment information ini. Jadi, organisasi itu diharapkan untuk menyajikan tindakan korektif secepat mungkin dalam menangani suatu krisis begitu. Karena suatu organisasi dinilai dalam beberapa kasus tidak selalu cepat dalam memberikan tindakan korektif. Karena penyebab krisis mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk terungkap. Seperti halnya pada kasus COVID-19 saat ini, sudah beberapa minggu bahkan hampir bulan kedua ini di seluruh dunia belum ada penelitian yang mengatakan secara tepat bagaimana cara penularan si COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu setiap manajer krisis pada penanganan situasi sendiri sangat-sangat diperingatkan bahwa dia tidak boleh mengambil suatu tindakan atas spekulasi dari situasi. Jadi setiap tindakan itu harus berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya, telah tervalidasi begitu. Untuk itu, dalam adjustment information ini, program bantuan karyawan sangat penting seperti tindakan intervensi yang segera dilakukan dan jangka panjang. Nah, contohnya dalam buku Combs disebutkan bahwa Ulmer dalam studinya pada tahun 2001 dia meneliti tentang pemulihan Malden Mills dari kebakaran dahsyat yang menggambarkan pembaruan. Nah, pemiliknya Aaron Forstein berjanji untuk membangun kembali pabrik dan membayar pekerja sampai dibangun kembali. Agar pembaruan kerja, organisasi membutuhkan reputasi yang menguntungkan atau janji-janji pembaruan akan berdering. Nah, ikrar pembaruan harus konsisten dengan nilai-nilai inti organisasi. Walaupun di situ terbatas ketika dapat digunakan, namun pembaruan bisa menjadi respon krisis yang sangat kuat dan positif untuk penyesuaian psikologis, terutama bagi para stakeholder begitu. Kemudian program bantuan karyawan sendiri bisa berbentuk seperti pada krisis yang disebabkan oleh insiden yang menyebabkan traumatis seperti bencana alam maupun kecelakaan begitu, yang dapat menghasilkan tingkat stres yang melemahkan tingkat kesehatan. Nah, melihat orang yang terluka atau terbunuh kecelakaan begitu, intervensi dengan segera dan jangka panjang seperti yang disebutkan tadi akan dapat sangat menenangkan para korban tersebut. Kita bisa dengan mewawancarai maksudnya seperti menanyakan kondisinya begitu, dan kemudian mencoba untuk menenangkan keadaan psikologisnya. Nah, untuk sesi menenangkan itu sendiri akan menjadi salah satu solusi yang baik. Pada situasi krisis diharapkan organisasi akan mengakui para korban dalam beberapa cara. Nah, biasanya dengan mengekspresikan keprihatinan. Itu menurut Patel dan Reins pada tahun 2003. Nah, karena ekspresi keprihatinan sendiri membuat korban merasa lebih baik saat menghadapi krisis dan cenderung tidak
menyimpan dendam terhadap organisasi. Jadi para korban merasa dianggap oleh organisasi begitu. Nah, simpati yang dapat diekspresikan tanpa menimbulkan tanggung jawab terkait dengan mengambil tanggung jawab atas krisis yang terjadi. Nah, jadi ketika suatu organisasi dia menyampaikan atau mengekspresikan rasa bela sungkawa dia, nah itu bukan berarti dia melepas tanggung jawabnya atas krisis yang terjadi. Nah, di salah satu undang-undang yang mengatur tentang pelarangan pernyataan kekhawatiran yang digunakan sebagai barang bukti untuk membuktikan kesalahan dalam kasus perdata telah terdapat di beberapa negara yaitu Texas, California, Florida, dan Massachusetts. Untuk contohnya sendiri ya, di buku Combs dia memberikan beberapa contoh. Salah satunya adalah pada West Pharmaceuticals yang menghormati 6 orang yang terbunuh di fasilitasnya di Kingston, North California tak lama setelah ledakan. Layanan peringatan itu diberi judul A Service of Healing and Remembrance. Nah, jadi di sini sebagai bentuk bela sungkawa, manajer krisis dapat menyampaikan ungkapan keprihatinan dan simpatinya terhadap kecelakaan yang menimpa stakeholdernya begitu maupun korban lain. Nah, ketika peringatan atas krisis tersebut diadakan oleh organisasi, maka itu akan dipandang sebagai bagian dari respon krisis. Nah, selanjutnya reputation management akan dilanjutkan oleh Aziz. Terima kasih.